Kadang, sebuah aturan tidak langsung terasa pada hari pertama ia dibicarakan. Awalnya hanya terdengar seperti istilah resmi, PMK, pasal, jadwal, mekanisme, pencairan. Bagi sebagian orang, itu hanya bahasa administrasi. Tapi bagi pensiunan, satu aturan bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat pribadi. Bisa menjadi pertanyaan di meja makan. Bisa menjadi harapan saat membuka rekening. Bisa menjadi alasan seseorang mulai menghitung ulang kebutuhan bulan ini. Bayangkan seorang pensiunan yang mendengar kabar, PMK 13 mulai terasa dampaknya. Seketika pikirannya bergerak. Apakah ini berarti ada kabar baik? Apakah ini berkaitan dengan hak pensiunan? Apakah ada pembayaran yang mulai bergerak? Apakah rekening perlu dipantau? Atau ini baru sinyal awal yang masih harus ditunggu kepastiannya? Disinilah kita harus bijak. Kabar baik boleh disambut, tetapi jangan sampai harapan membuat kita lupa memeriksa sumber. Karena untuk pensiunan, informasi bukan sekadar berita. Informasi bisa menentukan rasa tenang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat, dan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu pensiunan ASN, pensiunan PNS, TNI, Polri, para keluarga pensiunan, serta semua sahabat yang selalu mengikuti informasi seputar pensiun, tunjangan, gaji ke-13, taspen, dan kebijakan keuangan yang menyentuh kehidupan di masa tua. Semoga Bapak dan Ibu yang sedang menyimak hari ini selalu diberikan kesehatan, hati yang tenang, rezeki yang cukup, dan keluarga yang penuh pengertian. Karena kita tahu, masa pensiun bukan hanya masa beristirahat. Masa pensiun juga masa ketika seseorang harus lebih hati-hati mengatur uang, lebih sabar menghadapi kebutuhan, dan lebih kuat menjaga pikiran dari kabar yang simpang siur. Hari ini kita akan membahas judul yang sedang menarik perhatian. PMK 13 mulai terasa dampaknya, pensiunan siap-siap sambut kabar baik. Kita akan bahas dengan bahasa sederhana, hangat, dan bertanggung jawab. Kita tidak akan mengarang isi aturan. Kita tidak akan menyebut tanggal pasti atau nominal pasti tanpa sumber resmi. Kita akan membedakan mana sinyal, mana harapan, mana yang perlu dipantau, dan mana yang harus benar-benar diverifikasi. Mengapa topik ini penting? Karena setiap kali ada kebijakan yang berkaitan dengan pensiunan, dampaknya bukan hanya berada di atas kertas, dampaknya bisa terasa di dapur, terasa di apotik, terasa di tagihan listrik, terasa di hati seorang kakek atau nenek yang ingin tetap membantu keluarga, meskipun penghasilan sudah terbatas. Bagi pensiunan, kabar tentang PMK atau aturan keuangan sering langsung dikaitkan dengan pertanyaan besar. Apakah hak pensiunan akan segera dibayarkan? Apakah ada tambahan yang akan diterima? Apakah jadwal mulai bergerak? Apakah ini kabar baik yang bisa dipegang? Masalahnya, istilah resmi sering membuat orang bingung. Ada yang mendengar PMK 13, lalu langsung menganggap semua sudah pasti cair. Ada yang mendengar, mulai terasa dampaknya, lalu langsung berpikir rekening akan berubah hari itu juga. Padahal dalam urusan keuangan negara, ada tahapan, ada aturan, ada proses administrasi, ada mekanisme teknis, ada waktu penyaluran, dan ada informasi resmi yang harus menjadi pegangan utama. Di sisi lain, harapan pensiunan sangat manusiawi. Bapak dan Ibu tidak sedang mengejar kemewahan. Banyak pensiunan hanya ingin kebutuhan pokok aman, obat tidak tertunda, tagihan bisa dibayar, dan keluarga bisa sedikit lebih tenang. Maka ketika muncul kabar baik, hati tentu ikut hidup. Tapi justru karena harapan itu besar, kewaspadaan juga harus besar. Jangan sampai kabar tentang PMK dimanfaatkan oleh pihak yang membuat link palsu, pesan berantai, atau klaim berlebihan. Kabar baik harus membawa ketenangan, bukan membuat Bapak dan Ibu panik atau mengambil keputusan terburu-buru. Big Stakes Main Rule Kari Life Impact, Financial Hope, Confusion Our Scam Risk Explain Kia Gaya Hai. Big Stakes Main Rule Kari Life Impact, Financial Hope, Confusion Our Scam Risk Explain Kia Gaya Hai. Mari kita pahami konteksnya dengan pelan-pelan. Judul ini menyebut bahwa PMK 13 mulai terasa dampaknya. Dalam konteks pembahasan publik, PMK biasanya dipahami sebagai peraturan Menteri Keuangan. Namun, karena kita hanya menggunakan judul sebagai dasar, kita tidak akan mengklaim isi pasal, tanggal pencairan, daftar penerima, atau jumlah pembayaran secara pasti. Yang bisa kita bahas dengan aman adalah makna dari kalimat itu. Mulai terasa dampaknya, berarti ada anggapan atau harapan bahwa kebijakan tersebut mulai memberi pengaruh terhadap proses, suasana informasi, atau kesiapan masyarakat.
Tetapi, mulai terasa, bukan sama dengan semua sudah selesai. Dan, kabar baik bukan otomatis berarti dana sudah masuk ke semua rekening. Dalam urusan pensiun, perbedaan kata sangat penting. Dibahas, berbeda dengan ditetapkan. Jika semua istilah ini dicampur, pensiunan bisa salah paham. Jadi, Bapak dan Ibu, sikap terbaik adalah menempatkan kabar ini sebagai sinyal untuk memantau. Bukan alasan untuk langsung berutang. Bukan alasan untuk langsung belanja besar. Bukan alasan untuk menyebarkan pesan tanpa sumber. Dan bukan alasan untuk memberikan data pribadi kepada siapapun. Kita harus menjaga harapan tetap hidup, tetapi juga menjaga agar harapan itu tidak berubah menjadi celah penipuan. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Ada beberapa hal penting yang perlu Bapak dan Ibu pahami. Pertama, dampak aturan biasanya tidak selalu terlihat secara langsung oleh penerima. Kadang masyarakat mendengar ada aturan atau kebijakan baru, lalu berharap uang langsung masuk. Padahal prosesnya bisa bertahap. Ada bagian administrasi, ada verifikasi, ada penyesuaian, ada penyaluran, dan baru kemudian penerima melihat hasilnya. Jadi kalau disebut dampaknya mulai terasa, pahami sebagai tanda perkembangan, bukan langsung sebagai bukti pencairan. Kedua, pensiunan perlu memantau informasi resmi. Jika kabar berkaitan dengan PMK, gaji ke-13, tunjangan, atau pembayaran pensiun, sumber resmi tetap harus menjadi pegangan. Jangan hanya percaya pada potongan gambar, judul video, atau pesan grup. Informasi resmi biasanya lebih lengkap, lebih hati-hati, dan tidak meminta data rahasia melalui chat. Ketiga, kata siap-siap harus dipahami dengan sehat. Siap-siap bukan berarti panik. Siap-siap bukan berarti mengecek rekening setiap 5 menit. Siap-siap berarti mulai menyusun prioritas, menjaga dokumen, mengecek informasi resmi, dan mempersiapkan diri jika memang ada kabar baik yang benar-benar datang. Keempat, buat rencana keuangan sebelum dana diterima. Ini bukan berarti kita memastikan uang pasti cair. Ini adalah langkah bijak. Misalnya, Bapak dan Ibu bisa menulis kebutuhan utama, obat, makanan pokok, listrik, air, tagihan penting, dan sedikit dana darurat. Setelah itu baru kebutuhan tambahan. Dengan cara ini, jika kabar baik benar-benar datang, uang tidak habis tanpa arah. Kelima, jangan mengambil utang berdasarkan kabar yang belum pasti. Ini sangat penting. Ada orang yang mendengar kabar baik sudah dekat, lalu langsung meminjam uang dengan pikiran nanti akan dibayar setelah dana masuk. Kalau ternyata jadwal berbeda atau proses belum selesai, beban pikiran menjadi lebih berat. Jadi prinsipnya sederhana, uang yang belum masuk belum bisa dijadikan pegangan. Keenam, keluarga harus ikut bijak. Jangan menekan orang tua hanya karena mendengar kabar baik. Jangan langsung bertanya berkali-kali, sudah cair belum? Atau, nanti kalau masuk, bisa bantu ini? Pertanyaan seperti itu mungkin ringan bagi anak, tetapi bisa berat bagi pensiunan. Lebih baik keluarga membantu memeriksa sumber resmi dan menjaga orang tua dari penipuan. Ketujuh, jangan mudah percaya pada pihak yang mengaku bisa mempercepat proses. Dalam situasi seperti ini, sering muncul orang yang mengatakan bisa membantu pencairan, validasi, atau pengecekan nama penerima. Mereka mungkin meminta biaya kecil, data pribadi, atau kode tertentu. Bapak dan Ibu harus tegas, jangan berikan. Kedelapan, jangan menyamakan kabar orang lain dengan keadaan sendiri. Jika nanti ada teman yang mengaku sudah menerima kabar atau dana, sementara Bapak dan Ibu belum, jangan langsung panik. Dalam banyak proses pembayaran, bisa ada perbedaan sistem, bank, wilayah, atau tahapan. Yang penting adalah tetap memantau sumber resmi. Kesembilan, pahami bahwa kabar baik yang benar tidak perlu menakut-nakuti. Kalau ada pesan yang mengatakan, klik sekarang atau dana hangus, validasi segera sebelum ditutup, atau bayar biaya aktivasi, itu harus dicurigai. Informasi resmi tidak seharusnya membuat pensiunan merasa terancam. Kesepuluh, gunakan kabar ini sebagai momentum untuk lebih tertib. Kadang, sebelum uang benar-benar datang, kita sudah bisa melakukan hal baik, merapikan catatan, menyusun kebutuhan, menahan pengeluaran yang tidak perlu, dan mengingatkan keluarga agar tidak terburu-buru. Dengan begitu, kabar baik tidak hanya menjadi sensasi, tetapi menjadi kesempatan untuk hidup lebih teratur. Sekarang kita masuk ke bagian cek kenyataan. Bagian ini penting agar Bapak dan Ibu tetap aman. Pertama,
Jangan menyebut kabar sebagai fakta final jika belum ada sumber resmi. Kalau ada orang mengatakan, PMK 13 sudah membuat semua dana pasti cair hari ini, tanyakan dulu, sumbernya dari mana? Apakah ada pengumuman resmi? Apakah detailnya jelas? Kedua, jangan percaya link yang meminta data pribadi. Penipu sering memakai istilah resmi agar terlihat meyakinkan. Mereka bisa menulis PMK, gaji ke-13, validasi pensiunan, cek penerima, atau pencairan. Tapi jika ujungnya meminta OTP, PIN, password, nomor kartu, atau foto dokumen, itu tanda bahaya. Ketiga, jangan membayar biaya apapun kepada orang yang mengaku bisa membantu proses. Hak pensiunan tidak seharusnya bergantung pada orang asing yang meminta transfer pribadi. Keempat, jangan terlalu cepat menyebarkan kabar. Niat membantu bisa berubah menjadi kebingungan jika informasi belum benar. Lebih baik menyebarkan pesan pengingat, cek kanal resmi, jangan klik link palsu, dan jangan berikan data pribadi. Kelima, jangan membiarkan kabar baik membuat kesehatan terganggu. Menunggu memang membuat hati berdebar. Tetapi cek rekening terlalu sering, membaca rumor terus-menerus, dan memikirkan kabar tanpa kepastian bisa membuat pikiran lelah. Keenam, pahami bahwa administrasi keuangan memerlukan proses. Jika ada aturan yang mulai berdampak, masih mungkin ada tahapan lanjutan sebelum hasilnya terlihat langsung oleh penerima. Maka bersabar bukan berarti pasif. Bersabar berarti memantau dengan cerdas. Reality check ini bukan untuk mematikan harapan. Justru untuk menjaga agar harapan Bapak dan Ibu tidak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bapak dan Ibu, mari kita lihat sisi manusiawinya. Di balik istilah PMK, di balik kata kebijakan, di balik pembahasan gaji dan tunjangan, ada orang-orang tua yang hidupnya sangat nyata. Ada yang setiap bulan menghitung obat. Ada yang menahan keinginan pribadi agar dapur tetap aman. Ada yang tidak ingin merepotkan anak, tetapi diam-diam tetap membantu cucu. Pensiunan bukan orang yang hanya menunggu uang. Pensiunan adalah orang-orang yang pernah bekerja, mengabdi, melayani, menjaga tanggung jawab, dan memberikan waktu terbaik dalam hidupnya. Maka ketika ada kabar baik, wajar jika hati mereka berharap. Wajar jika mereka ingin tahu. Wajar jika mereka memantau. Yang tidak wajar adalah jika harapan itu dipermainkan. Yang tidak wajar adalah jika orang tua dibuat panik oleh judul yang terlalu besar tetapi tidak jelas. Yang tidak wajar adalah jika data pribadi pensiunan diminta oleh pihak tidak bertanggung jawab. Kabar baik seharusnya membuat hati lebih ringan. Bukan membuat orang tua takut ketinggalan. Bukan membuat pensiunan merasa harus klik link aneh. Bukan membuat keluarga menekan dengan pertanyaan yang berulang. Jika benar dampak kebijakan mulai terasa, semoga itu menjadi jalan kebaikan. Semoga kebutuhan pensiunan lebih ringan. Semoga rumah-rumah pensiunan lebih tenang. Semoga Bapak dan Ibu bisa merasa bahwa pengabdian panjang tidak dilupakan. Tetapi sambil menunggu, tetaplah jaga martabat. Jangan merasa rendah karena berharap. Jangan merasa bersalah karena memantau hak. Dan jangan biarkan siapapun membuat Bapak dan Ibu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Mulai sekarang, ada beberapa langkah sederhana yang bisa Bapak dan Ibu lakukan. Pertama, cek informasi dari sumber resmi. Jika ada kabar tentang PMK 13, gaji ke-13, atau pembayaran pensiun, pastikan sumbernya jelas dan terpercaya. Kedua, pantau rekening secara wajar. Tidak perlu setiap menit. Cukup pada waktu tertentu, terutama jika sudah ada informasi yang lebih jelas. Ketiga, buat daftar kebutuhan. Dahulukan obat, makanan pokok, tagihan penting, dan dana darurat. Jangan biarkan uang yang mungkin datang nanti habis tanpa rencana. Keempat, jangan berutang berdasarkan kabar yang belum pasti. Tunggu sampai ada kepastian atau dana benar-benar diterima. Kelima, lindungi data pribadi. OTP, PIN, password, nomor kartu, dan dokumen penting tidak boleh dikirim kepada pihak yang tidak jelas. Keenam, ajak keluarga berdiskusi. Jelaskan bahwa kabar baik perlu disambut dengan bijak, bukan dengan tekanan atau permintaan mendadak. Ketujuh, bantu teman pensiunan lain. Jika ada yang mendapat link mencurigakan, ingatkan dengan sopan. Jangan mempermalukan, karena banyak orang tertipu bukan karena lemah, tetapi karena sedang berharap. Kedelapan, jaga kesehatan dan ketenangan. Kabar keuangan memang penting, tetapi tubuh dan pikiran Bapak Ibu jauh lebih penting.
Dengan langkah-langkah ini, Bapak dan Ibu bisa menyambut kabar baik dengan lebih aman. Tidak panik, tidak lengah, dan tidak mudah tertipu. Bapak dan Ibu, kabar bahwa PMK13 mulai terasa dampaknya memang bisa menjadi sumber harapan. Apalagi ketika disebut pensiunan perlu siap-siap menyambut kabar baik. Namun mari kita pegang prinsip sederhana, harapan harus ditemani kehati-hatian. Jangan langsung percaya klaim yang terlalu pasti tanpa sumber resmi. Jangan klik link mencurigakan. Jangan berikan data pribadi. Jangan membuat keputusan besar sebelum ada kepastian. Dan jangan biarkan kabar yang belum jelas mengambil ketenangan hati. Semoga jika ada kabar baik yang benar-benar datang, manfaatnya terasa sampai ke rumah-rumah pensiunan. Semoga obat bisa terbeli, tagihan bisa tertangani, dapur lebih aman, dan hati Bapak Ibu lebih lapang. Pensiunan bukan sekadar penerima pembayaran. Pensiunan adalah orang-orang yang pernah mengabdi. Karena itu, informasi untuk pensiunan harus disampaikan dengan hormat, jujur, dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tetap tenang, tetap bijak, tetap cek sumber resmi. Pertanyaan untuk kita renungkan hari ini. Ketika kabar baik mulai terasa dekat, apakah kita sudah siap menyambutnya dengan rencana yang bijak dan hati yang tidak mudah panik?